Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dan konsep kompetitif dan fintech. Yang pertama yaitu praktek hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Pentesting atau penetration testing adalah kegiatan resmi yang dilakukan oleh analisis sistem keamanan untuk menstimulasikan serangan terhadap sistem dan jaringan untuk mengevaluasi ketahanan sistem. Yang selanjutnya, tujuan hacking untuk menemukan celah dalam suatu sistem dan dieksploitasi dan dijadikan jalan masuk untuk mengambil alih sistem secara ilegal atau tidak sah. Jika yang melakukannya hacking, yaitu seorang ethical hacker, maka tujuannya adalah untuk mencari celah keamanan dan menambalnya agar hacker lain tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Cara kerja hacker. Yang pertama, menentukan target dan goals yang akan dihack. Harus jelas apakah dari segi infrastruktur jaringan, fisik, service, aplikasi, atau dari segi lainnya. Yang kedua, menentukan sisi target yang paling lemah. Dalam sebuah sistem komputer, terdapat dua unsur yang bisa dijadikan sasaran hacking, yaitu mesin dan user. Bila service yang berjalan di jaringan dan sistem komputer atau lebih memilih menyerang usernya, pilihan ini harus bijak dan sesuai. Tapi prioritasnya adalah menyerang sistem komputernya dahulu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, dimulai dari infrastruktur IT yang digunakan, jenis server, service, sistem operasi, modul, extension, firewall, kebiasaan user, dan perangkat network yang dipakai dan hal lain yang relevan dengan goals. Yang keempat, pentesting, yaitu celah yang biasanya ditemukan dalam suatu sistem. Itulah yang dikumpulkan dalam informasi target. Informasi yang akan diuji ketahanannya satu persatu hingga ditemukan kelemahan yang bisa dieksploitasi dan bisa dijadikan jalan masuk ke dalam sistem. Yang kelima, eksploitasi. Seorang hacker biasanya akan membuat aplikasi kecil atau tool exploit yang didesain khusus untuk membawa payload atau muatan yang berisi backdoor. Yang keenam, mempertahankan akses. Disinilah seorang hacker harus perlu memikirkan bagaimana membuat backdoor yang tetap hidup walaupun sistem di restart. Tahan antivirus supaya bisa masuk kapanpun dia mau. Yang ketujuh, menghapus jejak atau log. Setiap tindakan dari dalam maupun luar yang berinteraksi dengan sistem biasanya tercatat di dalam log. Log ini akan mencatat IP publik komputer yang sedang dipakai buat hacking dan segala tindakan masuk ke dalam sistem tersebut. Yang kedelapan, membuat laporan atau patch. Seorang hacker profesional akan membuat laporan secara lengkap tentang celah yang ditemukan, metode sebagai bahan audit, dan membuat patch. Selanjutnya yaitu pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Selanjutnya, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan yang tidak sah ini dapat atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut sebagai pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi dan atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet dengan jaringan organisasi. Selanjutnya yaitu pembajakan software. Program ini adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software tersebut. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah satu-satunya subjek hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Versi ini yang digitalkan dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau didownload dalam situs web
di internet atau dapat langsung disebarkan melalui email sebagai file lampiran. Dalam dunia sistem informasi dan teknologi bisa disebut dengan dua jenis alat penjaga keamanan yang banyak yang digunakan. Yang pertama, password transkripsi, yaitu bekerja dengan mentransmisikan bentuk pesan, file, dan data lainnya ke dalam bentuk acak yang khususnya untuk pengguna yang berwenang. Password ini menggunakan algoritma matematika khusus untuk mengubah data digital dalam urusan kode. Yang kedua, firewall, jaringan komputer dan software yang berfungsi sebagai penjaga gerbang. Artinya, jaringan pengaman firewall ini bekerja sebagai filter dan transfer kode pengamanan dalam lalu lintas informasi dan hanya mengizinkan transmisi yang sesuai untuk bisa mengakses data di internet. Selanjutnya yaitu pertahanan dari virus. Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Alat keamanannya yang pertama kode keamanan, pembuatan cadangan file, pemonitoringan keamanan biometrik, pengendalian kegagalan komputer, pemulihan dari bencana, sistem toleransi kegagalan. Selanjutnya kejahatan komputer didefinisikan oleh AITP meliputi penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah. Yang kedua, pemberian informasi secara tidak sah. Yang ketiga, pembuatan kopi software secara tidak sah. Yang terakhir, mengingkari akses memakai akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. Yang selanjutnya, etika dalam sistem informasi manajemen. Terdapat 5 dimensi moral, diantaranya yang pertama, hak dan kewajiban informasi, berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi. Yang keempat, kualitas sistem. Standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu organisasi agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima, kualitas hidup. Segi positifnya, internet dapat mempermudah pekerjaan, dan dari segi negatifnya, kelalaian tidak mengikuti aktivitas lain dan kurangnya sosialisasi dengan teman-teman bahkan dengan anggota keluarga. Baiklah, sekian saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.